Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sekalian, dan selamat datang di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Tak payah nak tunjuk bijak, orang suruh boykot, boykot je lah. Jangan nak tunjuk pandai. Kau tak rasa kesian kepada orang Islam di Palestin? Kalau nak boykot tak ada masalah, tetapi kita kena tahu tujuan boykot, macam mana nak boykot, kesan daripada boykot. Nak boykot pun kena ada ilmu. Saya kesian kepada umat Islam di Palestin, tapi saya juga kesian kepada umat Islam, pekerja-pekerja di Malaysia. Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, kita boykot. Kita boykot McDonald atas alasan McDonald itu brand Zionis ataupun Israel. Kita boykot brand ataupun jenama dengan tidak membeli produk. Jenama Yahudi, produk, adakah produk itu Yahudi? Tidak. McDonald adalah franchise, dia ada franchisee dan franchisor. Pemilik brand itu mendapat 50, pemilik brand itu McDonald dapat 5%, manakala 95% diperoleh oleh rakyat Malaysia, umat Islam, orang Melayu. 5% kerana kita guna jenama dia. 90% apa dia? Bahan mentah, tenaga kerja, cukai, CSR dan macam-macam lagi yang terkandung di dalam 95%. Kita boykot kerana 5% ini, tetapi yang terboykot sekali 95%. Kita boykot brand McDonald, jenama McDonald, tetapi produk hasil daripada pekerja Malaysia, ayam daripada peternak daripada Malaysia, sayur daripada petani-petani Malaysia juga terboykot sekali. Ini kata, nak ilmu, tak ada masalah nak boykot, boykot. Tetapi adakah dengan boykot itu akan menjatuhkan pihak yang kita nak boykot ataupun jatuh sekali orang yang terkait dengan syarikat tersebut? Dunia sekarang ini adalah dunia rantaian ekonomi. Kebergantungan produk itu kepada orang lain. Contoh, kita jual nasi lemak. Yes, kita yang masak nasi lemak, kita yang jual nasi lemak. Tetapi beras kita beli daripada siapa? Adakah kita tanam sendiri? Ikan bilis kita dapat daripada mana? Adakah kita tangkap sendiri? Kacang kita dapat daripada mana? Adakah kita tanam sendiri? Sebungkus nasi lemak yang kita buat hanya tenaga. Tetapi kita dapat daripada petani yang tanam kacang, pemborong, pengeluar. Ikan bilis kita dapat daripada pembekal. Pembekal dapat daripada nelayan. Nelayan dapat daripada laut. Nasi. Kita masak nasi. Beras kita beli. Siapa yang tanam beras? Itu rantaian ekonomi. Kebergantungan kita kepada orang lain. Tak seperti dulu. Dulu kita jual ubi, kita tanam sendiri. Kita goreng sendiri. Kita jual sendiri. Tapi hari ini tidak, tuan-tuan. Macam McDonald. Kita boykot jenama. Tapi kita boykot juga pengeluar ayam, peternak ayam. Kita boykot juga produk. Produktiviti, pekerja. Tak salah nak boykot, tak ada masalah. Saya menyokong jika benda itu menepati piawaian ataupun memang berjaya boykot dan menjatuhkan pihak yang kita boykot. Tak ada masalah. Tapi hari ini yang jatuh adalah rakan kita. Yang jatuh anak-beranak kita, abang kita, adik kita. Yang sudah hilang pendapatan. Yang tidak dapat lagi bonus. Yang diberi cuti 2 bulan, 3 bulan. Jika kita nak boykot, kita boykot. Dengan syarat kita sediakan tabung supaya dalam tempoh mereka dapat kerja baru, mereka dapat guna perbelanjaan untuk bagi anak sekolah. Perbelanjaan untuk sewa rumah. Perbelanjaan untuk bayar loan kereta. Nak bayar macam-macam installment. Jadi, itu cara kita boykot. Bukannya kita boykot
brand akhirnya terboikot semua sekali. Kalaulah kerajaan melihat boikot itu penting, bagi saya, di Kelantan perlu batalkan lesen pembukaan McDonald. Batalkan terus. Itu baru boikot. Kalau nak boikot betul-betul, jangan lebih sudu daripada kuah. Masalah sekarang ni kita meminta rakyat boikot, tetapi cukai daripada syarikat itu kita ambil, kita kutip. Ini masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak boikot, kita kena bijak. Bukan kita kena ikut saja seperti saudara kita ni. Saya tak ada masalah nak boikot-boikot. Tapi kesan boikot itu, adakah di Israel itu betul-betul terkesan ataupun kita yang terkesan? Kita nak boikot kerana Yahudi, tapi kita bersikap seperti Yahudi. Kita memburukkan sahabat kita yang bekerja, kita buat kekacauan, kita tuduh dia sokong Zionis. Itu bukan budaya boikot. Jadi kita kena bijak kat situ. Nak boikot, boikotlah, tak ada masalah. Tapi jangan boikot McDonald's saja, boikotlah laptop, Microsoft, iPhone, boikotlah. Suajin pun kita pakai, boikot semua. Jangan nak pilih-pilih nak boikot ni. Kan? Kalau kita boikot nasi lemak, kita boikot nasi lemak, beras, ikan bilis, kacang, semua sekali tu terboikot sekali. Terima kasih. Faham Jangan nak katakan saya sokong Israel pula. Kerana tak menyokong boikot yang diminta oleh sahabat kita ni. Nak boikot, kena ada otak. Jadi demikian saudara dan saudari, sebagaimana sudah kita simak bersama, dan memang pembahasan mengenai boikot ini ramai sekali juga dibicarakan di bangsa kita di Indonesia. Bahkan beberapa hari yang lalu juga sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI mengenai mengharamkan membeli produk pro-Israel. Dan kemudian Bapak Ibu semua, ini tentu di tengah-tengah masyarakat memunculkan banyak reaksi ya. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Demikian pula dengan situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas, ini juga memunculkan banyak reaksi pro kontra terhadap keduanya. Ada yang memihak kepada Israel, ada juga yang kemudian memihaknya kepada Hamas dengan berbagai macam alasan. Dan salah satu yang paling menarik beberapa waktu belakangan ini adalah ketika orang-orang yang katanya adalah Save Palestina, walaupun sebenarnya yang sedang berlangsung ini adalah Israel versus Hamas ya, bukan versus Palestina ya. Bahkan teman-teman semua, pihak dari Israel pun juga sudah beberapa kali mereka menyampaikan bahwa mereka ini bukan melakukan serangan kepada warga Palestina, bukan menyerang Palestina juga, tetapi ini adalah operasi yang membalas ya atas serangan Hamas terhadap mereka pada tanggal 7 Oktober yang lalu itu. Nah kemudian Bapak Ibu, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak juga korban dari masyarakat biasa ataupun warga sipil yang mungkin saja tidak bersalah, tidak berdosa atas situasi seperti ini. Dan disinilah kemudian beberapa oknum, beberapa pihak yang senang sekali berbicara mengenai keprihatinan terhadap kemanusiaan, tetapi pada waktu yang bersamaan pula mereka mengutuki dan menginginkan agar Israel di bumi hanguskan. Bahkan ini juga diutarakan dalam doa-doa mereka ya. Ini dilakukan oleh orang-orang yang hari ini berbicara mengenai keprihatinan terhadap kemanusiaan, berbicara mengenai keprihatinan terhadap masyarakat sipil, warga biasa yang tidak bersalah yang menjadi korban atas serangan-serangan yang ada di Gaza beberapa pekan belakangan ini, sudah mendekati 7 pekan. Jadi Bapak Ibu semua, ini memang sesuatu yang kemudian juga patut dipertanyakan ya, mengenai ya seruan-seruan prihatin terhadap kemanusiaan, tapi pada saat yang bersamaan juga menginginkan Israel agar di bumi hanguskan. Nah ini keprihatinan kemanusiaan yang seperti apa sebenarnya ya. Dan kemudian kawan-kawan, saudara-saudara sekalian, ini mengenai pro kontra terhadap boikot ataupun mengharapkan ya produk pro Israel. Nah di sini diuraikan bahwa pro kontra dampak gerakan boikot produk Israel. Malaysia katanya di sini optimis ya, tetapi Indonesia takut kena PHK massal. Nah, memang ini tentu saja Bapak Ibu ya, kalau pada akhirnya gerakan boikot ini bisa terrealisasi dan benar-benar dilaksanakan oleh mereka yang seagama ataupun kemudian yang
seperti yang sudah difatwakan, wah tentu ini akan sangat berdampak terhadap pendapatan ataupun income dari perusahaan-perusahaan yang diboikot ini. Dan ya kalau kemudian daya daya beli masyarakat menurun ataupun kemudian daya jualnya yang menurun, wah tentu Bapak Ibu semua ya, dari mana nanti perusahaan membayar karyawannya dan segala macamnya ya. Tentu ini sangat berdampak sekali dan sangat mungkin pada akhirnya memang bakalan terjadi PHK massal. Dan kemudian teman-teman, ya kita semua tahu lah siapa karyawan-karyawan terbanyak ini ya, mereka pengaruh agama apa dan segala macam. Tapi kalau sudah bicara mengenai PHK, tentu ya teman-teman ini tidak akan bicara mengenai agama apa lagi ya. Ini tentu akan berdampak semua kepada ya kepada tiap orang yang bakalan di PHK dengan berbagai macam latar keagamaan yang ada ya. Tapi satu hal yang kemudian juga tidak bisa dipungkiri, bahwa ya agama apapun, termasuk kalaupun dia beragama Islam, beragama Kristen, beragama Hindu, Buddha, Konghucu dan segala macamnya, ya kalau kemudian kena PHK, dan ini terutama Bapak Ibu ya yang sedang pro kontra ini, sebenarnya saya lihat beberapa waktu belakangan adalah mengenai beberapa orang seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh pemuda dari Malaysia ini, bahwa kalau misalnya produk itu ya diboikot, ya ini kerugiannya itu tidak bisa main-main kawan-kawannya. Karena pertama ya, kalau misalnya itu mengenai McD, yang McD ini kan mereka tentu punya kerjasama dengan peternak ayam ya. Lalu kemudian punya kerjasama dengan penjual sayur petani, cabai, sayur-sayuran dan segala macamnya ya, kentang dan segala macamnya. Nah kalau kemudian McD-nya apa namanya diboikot, nggak ada yang mau beli, ya pertama ini kan Bapak Ibu semua ya, tentu mereka akan memutuskan hubungan dengan para petani, dengan para peternak dan segala macamnya. Dan siapa yang rugi? Ya tentu pertama adalah para peternak ini, para petani ini, lalu kemudian karyawannya. Ya kalau kemudian barang itu tidak terjual, ya karyawannya sangat mungkin sekali pada akhirnya untuk di PHK. Nah sedangkan ya, apakah gerakan boikot ini pada akhirnya berdampak terhadap Israel, terhadap perekonomian Israel? Belum bisa dipastikan kawan-kawannya, belum bisa dipastikan ya, karena ini kan perusahaan-perusahaan yang internasional ya, ini kan multinasional, ini kan bergeraknya ke beberapa negara, saudara-saudara ya, dan ya bukan hanya di satu negara saja, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Malaysia, tapi ini kan banyak sekali ya, ini kan perusahaan-perusahaan besar ya, yang kemudian bergeraknya bukan hanya pada satu negara tertentu saja. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, disinilah muncul pertanyaan, apakah nanti itu bakalan berdampak terhadap Israel ya? Apakah itu bakalan berpengaruh terhadap Israel? Ini belum pasti saudara-saudari, tetapi yang pasti dampaknya itu pertama adalah kepada orang ya, misalnya kalau McD ya, kepada pihak di mana mereka bekerja sama dan juga kepada karyawannya. Ya tentu saja ada muslim juga yang menjadi karyawan dari mereka dan segala macamnya. Dan mungkin juga ada muslim yang punya peternakan ayam, yang punya pertanian cabai dan segala macamnya, sayur-sayuran. Semuanya bakalan terkena dampak kalau kemudian ya ini diboikot Bapak Ibu ya. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pemuda Malaysia itu yang tadi disorotinya ya. Sedangkan mengenai apakah itu berdampak Israel belum bisa dipastikan. Nah, ini memang Bapak Ibu. Nah, demikian pula dengan mari kita lihat dengan apa yang terjadi bangsa kita di Indonesia. Ya, Bapak Ibu semua di sini dikatakan ya, sebentar Bapak Ibu. Tadi ada ini ya, klarifikasi dari pihak MUI. Coba sih kita lihat dulu teman-teman ya. Ini juga ramai sekali ya. Klarifikasi fatwa MUI. Nah, ini dia teman-teman ya, bukannya mengenai produk pro Israel ini, sebentar Bapak Ibu ya. Nah ini dia ya, ramai fatwa MUI haramkan produk Israel ya. Raffi Ahmad justru kedapatan suguhkan AMDK ini pada tamunya. Ini apa lagi maksudnya ini ya kawan-kawan ya. Oke teman-teman ya, lalu kemudian di sini dijelaskan lagi Bapak Ibu ya, produk pro Israel diharamkan, bagaimana sudah terlanjur membelinya. Oke ini dia Bapak Ibu ya. Teman-teman ya, klarifikasi fatwa MUI. Oke, sebentar Bapak. Tadi ada saya lihat ya, fatwa MUI haram ya. Sebentar, haram ya, sebentar Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu ya, beberapa informasi. Nah, ini dia teman-teman ya. Ya, fatwa MUI soal produk pro Israel bikin pengusaha retail gerah katanya ya. Ini dia Bapak Ibu ya. Jadi ini klarifikasinya ya. Saya bingung teman-teman ya, dengan ini ya. Jadi dikatakan begini ya. Fatwa boykot Israel MUI bukan haram produknya ya, tapi aktivitas mendukungnya. Jadi begini kawan-kawan semuanya ya. Jadi sekarang boleh beli atau enggak nih pertanyaannya kan? Ya. Kan katanya bukan produknya yang haram ya. Produknya tidak haram, tapi aktivitas mendukungnya. Lalu kalau produknya tidak haram,
ya, kalau produknya tidak haram, apakah masih boleh beli atau bagaimana ini ya? Jadi ini dia memang teman-temannya nggak tahu lah gimana nanti sama mereka ya. Saya agak-agak ini juga ya tidak paham mengenai maksudnya ini gimana ya. Apakah ini artinya boleh dibeli atau memang benar-benar diharamkan ya? Jadi produknya katanya tidak haram ya, produknya tidak haram, bukan haram produknya katanya, tapi aktivitas mendukungnya ya. Jadi produk ini kalau mendukung apa namanya, mendukung Israel, berarti itu haram ya. Nah sekarang begini kawan-kawan ya, kalau yang disoroti ini adalah aktivitas mendukungnya yang haram, ya ini kan berarti tidak berlaku juga dong untuk mereka-mereka ya. Karena kan misalnya ya Bapak Ibu ya, siapa itu nama pemilik dari ini ya, nama pemilik dari McD ya, pemilik dari Microsoft, ataupun misalnya beberapa perusahaan-perusahaan besar ya yang punya produk di mana-mana yang kemudian pro Israel ya. Kan mereka ini juga beberapa itu kawan-kawan bukan beragama Islam ya. Jadi bagaimana kemudian ini fatwa ini bisa ya bisa diterapkan, bisa berlaku atas mereka? Karena yang dikatakan di sini adalah ya aktivitas mendukungnya ya. Jadi bukan haram produknya, tapi aktivitas mendukungnya. Ya, pertama Bapak Ibu ini perlu ditanyakan dulu, apakah ini berarti ya bolehkah membeli produknya atau tidak ya. Lalu yang kedua ya, kalau aktivitas mendukungnya dikategorikan haram, fatwa MUI ini kan setahu saya sejauh ini ya, ini kan biasanya hanya berlaku untuk kalangan orang yang beragama Islam saja ya. Nah sedangkan perusahaan-perusahaan yang mau diboikot ini Bapak Ibu ya, dengan produk-produknya yang lagi ramai beberapa waktu belakangan, ya seperti McD dan beberapa lainnya itu, ya ini kan agamanya beda kawan-kawannya. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi bagaimana menurut sahabat-sahabat semua, silakan ya. Dan kembali lagi apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh pemuda Malaysia ini, saya pikir itu satu analisa yang bagus ya. Dan karena itu teman-teman, di atas semuanya mari terus suarakan, semoga di sana situasinya segera membaik dan salam sejahtera bagi kita semua.